Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonarmen F. Siotang, NPM E1I017029. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, program studi ilmu kelautan. Sesuai tugas ujian dari mata kuliah perencanaan wilayah pesisir terpadu ini, saya akan mengangkat isu permasalahan tentang sampah plastik yang mencemari Pantai Jakat di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Permasalahan sampah. Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi, di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya kita jumpai dalam bentuk plastik, kemasan, ataupun penggunaannya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga. Sifatnya yang sulit terdegradasi oleh alam ini menjadikannya penyumbang limbah terbesar yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Kota Bengkulu menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daerah pantai, di mana permasalahan sampah menjadi problema klasik yang selalu dihadapi oleh penduduk, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Serut, Pantai Jakat, Kota Bengkulu. Dewasa ini, sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit ditangani di Bengkulu. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakatnya sebagai konsumen yang selalu menghasilkan sampah, terutama plastik pada setiap pemakaian produk. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan plastik terus meningkat. Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang sukar diuraikan sehingga berbahaya bagi lingkungan sekitar. Terlihat banyak ditemukan hampir di seluruh pinggir pantai terdapat sampah plastik seperti kantong plastik makanan, botol minuman, styrofoam, pakaian, kayu, dan masih banyak lagi. Pantai Jakat ini adalah salah satu tempat wisata yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Bengkulu untuk memandang-mandangi keindahan Pantai Jakat. Banyak sekali para pengunjung wisatawan di pantai ini yang masih membuang sampah secara sembarangan. Dengan itu akan banyak sampah plastik yang terbawa oleh arus laut dan dapat mencemari biota laut, bahkan menimbulkan kematian pada hewan-hewan di laut. Dengan adanya penumpukan limbah plastik, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penanggulangan limbah plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan suatu solusi yang baik, mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam, apalagi dengan cara membakarnya, di mana saat proses pembakaran plastik dihasilkan suatu senyawa kimia berbahaya bagi manusia. Dengan itu, berasal dari survei dan riset saya dari beberapa jurnal bahwa ditemukan beberapa solusi untuk menanggulangi sampah plastik ini, di mana terdapat beberapa cara tentunya untuk menanggulangi limbah plastik, yaitu meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan suatu bahan atau alat untuk membungkus barang, yang dimana barang itu akan mudah untuk terurai di alam. Lalu selanjutnya yaitu perlu dilakukannya pendampingan secara teknik terhadap kelompok masyarakat desa yang berminat untuk mengelola sampah plastik menjadi benda-benda yang bernilai ekonomis. Selain itu perlu adanya kerjasama antar lembaga terkait yang sifatnya bersinergi dalam koordinasi yang satu arah agar desa Kecamatan Sungai Serut Pantai Jakat ini dapat dijadikan sebagai percontohan dalam pengelolaan plastik ke depannya. Seperti dampak yang akan ditimbulkan dari jumlah banyaknya sampah plastik yang telah tercemar ini, di mana terdapat satwa lain yang terdampak sampah adalah mamalia laut seperti paus, bahkan penyu. Keberadaan sampah di laut akan mempengaruhi kehadiran hewan laut kecil seperti plankton yang merupakan makanan paus. Berkurangnya plankton yang menjadi makanan paus itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mamalia tersebut. Tidak sampai di situ, sampah juga mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Sampah di lautan mampu menghalangi sinar matahari masuk ke dalam lautan karena terumbu karang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Dengan kata lain, kehadiran sampah bisa mengganggu perkembangan biota laut. Lalu untuk soal kedua yaitu dimensi apa untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Sebelum masuk ke situ, kita akan mengetahui apa itu wilayah pesisir secara berkelanjutan. Ya, wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir, kelautan, dan perikanan. Oleh sebab itu,
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem sumber daya dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini keterpaduan mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu, dimensi keterkaitan ekologis. Ketiga dimensi itu sangat berpengaruh untuk tercapainya suatu pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan hingga melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lainnya. Dengan keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan masyarakat bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu, ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari 3 tahap utama, yaitu adanya perencanaan, lalu implementasi, monitoring, dan evaluasi, maka keterpaduan tersebut perlu untuk diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Ya, mungkin hanya itu saja jawaban yang bisa saya berikan melalui pertanyaan dari UAS mata kuliah perencanaan wilayah pesisir terpadu. Saya sendiri mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.